Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengunjungi kanal YouTube BKN Aceh. Nah, pada hari ini kami akan memaparkan sedikit terkait dengan teori Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Yang merupakan pengganti dari Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Kenapa ini penting kami paparkan? Karena sangat banyak dari ASN. Kenapa ASN? Karena sudah ada P3K. ASN yang bingung begitu cara mengisi ataupun cara menggunakan aplikasi e-kinerja BKN. Nah, aplikasi e-kinerja BKN ini itu berdasarkan peraturan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Oleh karena itu, kami mencoba memaparkan melalui video YouTube ini untuk memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan pengisian. Tentu, sebelum kita mempelajari aplikasinya, Bapak Ibu harus memahami terlebih dahulu terkait dengan peraturan atau teori yang akan kita aplikasikan. Nantinya ketika Bapak Ibu melihat beberapa formulir, beberapa aturan, nah itu tidak terjadi kebingungan. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Jadi modul terkait dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini kami bagi ke beberapa tahap. Nah, untuk yang pertama ini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tahapan teori. Tahapan teori ini hanya sekilas saja Bapak Ibu sebelum kita memasuki tahapan aplikasi. Nanti di tahapan aplikasi juga kami bagi beberapa tahap. Yang pertama itu perbaikan profil ataupun pengisian profil. Lalu yang kedua pengisian RHK. Selanjutnya pengisian bukti dukung. Setelah pengisian bukti dukung, nanti yang terakhir itu penilaian. Nah, sampai dengan nanti dicetak. Beberapa hal tersebut nanti akan kami bagikan ke beberapa video. Jadi ada beberapa video yang akan kami share di kanal YouTube BKN Aceh. Baik, Bapak Ibu, langsung saja. Langsung ke teori. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 ini baru berlaku di tahun 2022 untuk menggantikan Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, nanti jangan ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, apakah 2023 berbeda lagi begitu? Nah, tidak berbeda Bapak Ibu, karena sampai hari ini itu bulan Oktober, itu belum ada aturan baru dan mudah-mudahan tidak ada aturan barunya. Sedikit flashback Bapak Ibu, kenapa Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 itu diganti? Karena aturan tersebut hanya berlaku bagi PNS begitu. Nah, sedangkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 itu sudah mengakomodir P3K, di mana nama Permenpan ini adalah pengelolaan kinerja ASN, bukan pengelolaan kinerja PNS. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, nah ini tahapan demi tahapan sehingga mencapai proses Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Dulu ada yang kita kenal dengan PP 46 tahun 2011, penilaian prestasi kerja PNS dengan segala macam formulir dan aplikasinya. Lalu di mana PP 46 tahun 2011 ini dicabut oleh PP 30 2019. Di mana di PP 30 tahun 2019 ini itu Menpan dan BKN itu diberikan kewenangan untuk mengatur juknisnya Bapak Ibu. Nah, juknis dari PP 30 2019 ini 2 tahun setelah PP ini disahkan. Oleh karena itu ketika PP 30 tahun 2019 ini disahkan, maka setelah 2 tahun dari 2019 itu harus ada juknisnya. Juknisnya apa? Itu Permenpan 8 tahun 2021. Setelah Permenpan 8 2021 diterapkan,
maka banyak sekali dinamika yang terjadi Bapak Ibu di birokrasi kita. Salah satunya itu ada PP 49 tahun 2018. Nah, dasar-dasar PP 30 2019, PP 49 2018 ini yang menjadi dasar dari terbentuknya Permenpan 6 tahun 2022. Mungkin kita tidak akan terlalu jauh membahas aturan ini, Bapak Ibu. Kita lanjut saja. Nah, ini poin-poin detail dari Permenpan 8 tahun 2021 yang digantikan oleh Permenpan 6 tahun 2022. Ruang lingkupnya. Ruang lingkup itu kalau dulu Permenpan 8 tahun 2021 itu hanya untuk PNS, maka Permenpan 6 tahun 2022 itu untuk ASN, sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, tahapannya ada beberapa tahapan, mungkin nanti akan kita jelaskan di part selanjutnya, video part selanjutnya. Kenapa? Ini nanti lebih mudah, saya pikir, ketika kita melakukan pengisian secara praktek begitu Bapak Ibu. Karena kita jelaskan secara teori nanti mungkin Bapak Ibu karena kita secara daring ini mungkin terjadi kebingungan. Nah, untuk pengetahuan Bapak Ibu itu Bapak Ibu nanti bisa langsung nanti di deskripsi video ini akan kami share materi formulir manualnya dan sebagainya. Gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya poin-poin detail perubahan. Perubahannya kalau dulu dari PP 46 tahun 2011 itu ada beberapa perilaku kerja di mana ada disiplin di sana. Lalu di Permenpan 8 tahun 2021 itu sudah tidak ada disiplin PNS. Kenapa Bapak Ibu? Karena sesungguhnya PNS itu ketika diangkat sumpahnya artinya dia sudah harus disiplin begitu kira-kira. Jadi tidak perlu ada lagi penilaian. Nah, ketika yang bersangkutan tidak disiplin bagaimana? Maka akan kena PP 53 tahun 2010 kalau dulu. Kalau sekarang itu PP 49 tahun 2021. Nah, di perkembangannya ketika Permenpan 8 tahun 2021 ini, maka muncullah core value ASN. Core value ASN ini merupakan pengembangan dari PP 30 tahun 2019, di mana di dalamnya ada berakhlak yang kita kenal. Nah, itu core value ASN. Core value inilah yang menjadi landasan kita ketika melakukan pekerjaan, melakukan perilaku, standar perilaku kita, dan sebagainya. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu ini dapat dibaca lebih lanjut. Selanjutnya, poin-poin detail. Format SKP. Jadi perlu saya jelaskan sedikit ini Bapak Ibu. Nanti format SKP, jadi harus dibedakan dulu. Permenpan 6 tahun 2022 ini itu berbasis aplikasi. Apakah ada manualnya? Ada. Sebelum keluarnya aplikasi BKN, itu sudah ada formulir yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, formulir ini berbentuk Excel Bapak Ibu. Nah, formulir Excel ini yang digunakan oleh instansi yang belum menggunakan e-kinerja BKN. Tapi kita akan fokus di pengisian e-kinerja BKN karena menurut saya untuk yang Excel ini itu sama juga dengan aplikasi, hanya bentuk toolsnya saja yang membedakan. Di mana kalau yang manual itu menggunakan Excel, yang secara digital itu menggunakan aplikasi e-kinerja. Jadi di dalam formulir ini terdapat beberapa format Bapak Ibu. Ada format SKP untuk JBT yang kita kenal jabatan pimpinan tinggi, lalu ada format jabatan administrasi. Jabatan administrasi ini di dalamnya itu ada administrator yang kita kenal sebagai kabid, eselon 3 dan sebagainya. Lalu ada pengawas. Pengawas ini bisa kita katakan itu eselon 4 atau eselon 5. Nah, di dalamnya itu ada kasub, kasi, dan sebagainya. Lalu di dalam administrasi ini apalagi? Di dalam administrasi ini ada pelaksana. Nah, jadi ada formulir untuk pimpinan unit kerja mandiri yang kita kenal dengan JPT.
lalu ada formulir untuk jabatan administrasi yang di dalamnya ada administrator, pengawas, dan pelaksana. Nah, kalau fungsional bagaimana, Pak? Kalau fungsional itu formulirnya sama persis dengan jabatan administrasi. Jadi intinya Bapak Ibu, dalam Permenpan 6 tahun 2022 ini, saya tidak akan membahas Permenpan 8 tahun 2021 ya, karena secara administrasi pun nanti ketika tahun 2024 itu untuk kebutuhan administrasi kepegawaian itu hanya dibutuhkan biasanya itu 2 tahun terakhir. Artinya apa? SKP yang diminta nanti atau penilaian kinerja yang diminta nanti itu adalah SKP tahun 2023 dan tahun 2022. Di mana tahun 2022 itu sudah menggunakan Permenpan 6 tahun 2022. Nah, kembali lagi, jadi intinya yang harus Bapak pahami benar-benar ketika Bapak menggunakan Permenpan 6 tahun 2022 ini, itu harus dibedakan. Yang pertama itu formulir untuk pimpinan unit kerja, yang kedua selain pimpinan unit kerja. Begitu saja Bapak Ibu mudahnya. Jadi selain pimpinan unit kerja di tempat Bapak Ibu, itu formulirnya sama semua, baik fungsional, pelaksana maupun struktural. Nah, begitu. Jadi untuk pemahaman lebih lanjut, Bapak Ibu bisa langsung baca di PowerPoint yang nanti akan kami berikan. Sekali lagi nanti bisa di-download di deskripsi. Nah, formulir ini sendiri itu dibagi dua Bapak Ibu, kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu apa? Dia jelas, targetnya terukur, sumber datanya terukur. Kalau kualitatif itu bagaimana? Lebih naratif Bapak Ibu. Tabelnya saja berbeda. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini kuantitatif. Ekspektasi pimpinan dalam indikator menekankan satuan pengukuran tertentu. Jadi, ukurannya sudah tertarget dan dia tidak mirip dengan SKP kita dulu, di mana ada target. Begitu, yang membedakannya hanya sumber data, indikator, dan sebagainya. Akan tapi, di kualitatif apa bentuk tabel dari formulirnya itu? Hanya rencana kinerja saja Bapak Ibu, rencana kinerja. Contohnya Bapak Ibu bisa lihat di paparan kami di PowerPoint ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Lalu ada penilaian. Nah, penilaian kinerja ini dari Permenpan 8 ke Permenpan 6 ini sudah banyak perubahan Bapak Ibu. Metode yang digunakan juga mirip-mirip dengan Permenpan 8. Tapi yang membedakan itu mungkin untuk Bapak Ibu yang sudah lama begitu, sudah lama di PNS pasti dulu ada DP3. Nah, DP3 ini saya pikir sangat beda dengan Permenpan 8 maupun Permenpan 6, di mana di sini harus kita tekankan ketika kita membuat SKP intinya itu tidak bisa sendiri-sendiri seperti dulu misalnya kita membuat SKP pelaksana. Nah, itu sang pelaksana itu akan membuat SKP-nya sendiri, baru membuat SKP atasan. Tapi di Permenpan 6 maupun bahkan di Permenpan 8 itu tidak bisa Bapak Ibu. Artinya apa? Bentuknya itu cascading, artinya turunan seperti anak tangga. Nah, anak tangga yang paling atas ini adalah pimpinan kita. Nah, pimpinan ini yang harus membuat SKP terlebih dahulu. Nanti tata cara pembuatan SKP pimpinan akan kita bahas lebih lanjut di aplikasinya, begitu Bapak Ibu. Lalu membedakannya dengan Permenpan 8 apa? Yang sangat membedakan dengan Permenpan 8 di Permenpan 6 ini, itu jabatan fungsional yang dulunya baru diterapkan, butir-butir di SKP itu harus sesuai dengan aturan angka kreditnya, dan butir angka kreditnya itu tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Kita tahu bahwa baru-baru ini sudah keluar Perban 3 tahun 2023. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca bagaimana tata cara hubungan SKP dengan penilaian angka kredit begitu. Pak, katanya angka kredit sudah tidak ada lagi. Angka kredit tetap ada, hanya saja cara penilaiannya yang nanti sangat berbeda. Dasar penilaiannya apa? Yang paling mencolok adalah Bapak Ibu, nanti dasar penilaian jabatan fungsional itu sudah dilakukan berdasarkan sasaran kinerja pegawai. Jadi hasil predikat kinerja tersebut yang akan dikonversi menjadi angka kredit begitu. Bagaimana tata caranya? Bapak Ibu bisa lihat di video kami yang lain.
Itu ada beberapa video, nanti Bapak Ibu bisa lihat di video terkait dengan tata cara konversi SKP ke angka kredit. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tahapan pengelolaan kinerja. Nah, kalau tahapan pengelolaan kinerja ini nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri langsung melalui teori maupun dari aturannya langsung dari Permenpan 6 tahun 2022. Prinsip-prinsip pengelolaan Bapak Ibu bisa baca sendiri juga. Kenapa banyak yang saya skip? Saya pikir kita akan membahas inti-inti dari nanti pemakaian aplikasinya. Nah, ini hanya flashback sedikit untuk Bapak Ibu. Apa saja yang penting untuk ketika kita pengisian nanti. Nah, ini juga Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, PP 46 tahun 2011 itu sudah dicabut oleh PP 30 tahun 2019. Apa yang paling membedakan Bapak Ibu? Dari singkatannya saja sangat berbeda Bapak Ibu. Kalau PP 46 tahun 2011 itu SKP, kepanjangannya itu adalah sasaran kerja pegawai. Nah, sedangkan di PP 30 tahun 2019, SKP itu kepanjangannya adalah sasaran kinerja pegawai. Jadi dari SKP sendiri itu saja sudah dirubah Bapak Ibu, mindsetnya dari kerja menjadi kinerja. Apa yang membedakan? Nah, nanti ketika kita menulis di formulir, mengetikkan di formulir kalau di aplikasi itu, nanti kata kerja ataupun kata kinerja itu akan sangat berbeda Bapak Ibu. Contohnya, menyusun materi sosialisasi aplikasi misalnya. Nah, menyusun ini adalah sebuah proses kerja yang dimana proses kerja ini belum menghasilkan atau belum dapat dipastikan menghasilkan suatu kinerja. Nah, jadi proses suatu kerja ini belum dapat menghasilkan sesuatu begitu Bapak Ibu, menghasilkan suatu output begitu. Nah, nanti ada output, ada outcome, nanti kita bahas di lain waktu saya pikir. Nah, output inilah yang nanti akan langsung kita ketikkan di kinerja. Kenapa? Orang yang bekerja itu belum tentu berkinerja. Orang yang berkinerja sudah pasti dia bekerja. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu filosofi dari PP 30 tahun 2019. Oleh karena itu, ketika Permenpan 6 tahun 2022 ini diterapkan, maka kata-kata ataupun kalimat yang kita tekankan di sini adalah output begitu Bapak Ibu, bahkan outcome. Nah, outputnya apa? Di sini misalnya menyusun materi sosialisasi aplikasi ini. Saya contohkan yang pertama. Nah, menyusun materi sosialisasi aplikasi ini dapat dirubah menjadi tersedianya materi sosialisasi aplikasi. Oke, kita skip Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja ini Bapak Ibu bisa belajar sendiri secara teori, Bapak Ibu baca sendiri di Permenpan 6 tahun 2022. Lalu Bapak Ibu bisa baca sendiri juga di PowerPoint yang akan kami share nanti di deskripsi, Bapak Ibu bisa lihat. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail. Kita akan fokus ke aplikasi saja Bapak Ibu. Nah, ini alur cascading kinerja organisasi ke kinerja individu. Di mana dari Permen 9 tahun 2019 nanti ada UU ASN yang nanti mungkin dirubah, sudah diketuk perubahannya tapi belum ditandatangan oleh Presiden, kita belum dapat share-nya Bapak Ibu. Nah, dari RPJMN, Renstra, PK, dan SKP. Nah, untuk Bapak Ibu di kabupaten kota nanti melalui Renstra ataupun RPJMD. Nah, bukan JMN. Nah, kalau MN itu nanti nasional. Kenapa ini penting? Ini sebenarnya penting untuk beberapa orang saja Bapak Ibu. Kalau pelaksana sebenarnya dia hanya mengambil SKP dari atasannya langsung. Begitu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu menyusun SKP, sebagaimana di tabel yang sudah saya tampilkan, itu ada yang dibutuhkan toolsnya apa? Itu yang pertama itu perjanjian kinerja, lalu SOTK. Setelah SOTK lalu ada formulir. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih, kami sudah menyediakan aplikasinya, tinggal pakai aplikasi. Nanti cara menyusunnya artinya PK itu dibuat untuk SKP JPT sama persis ataupun ada yang ditambah.
Lalu SKP JPT ini akan diturunkan ke di bawahnya langsung. Misalnya di bawahnya langsung adalah sekretaris. Maka dari SKP JPT ini diturunkan ke sekretaris. Dari sekretaris ke siapa? Nah, ke sekretaris nanti akan diturunkan ke anggota timnya. Misalnya di dalamnya ada struktural lagi, Kasubag, Keuangan, dan Perencanaan, Kasubag, Kepegawaian. Nah, dari Kasubag Kepegawaian ini diturunkan kemana? Nanti ke pelaksana. Nah, fungsional di mana? Nah, tadi saya sudah katakan di awal bahwa ketika kita menyusun SKP ini, kita membutuhkan dua hal yang paling penting di unit kerja kita, PK dan SOTK. Fungsional, nanti Bapak Ibu bisa melihat di SOTK, garisnya itu turunnya kemana. Ataupun misalnya sudah didelegasikan langsung, misalnya fungsional ahli pertama, dapat dinilai oleh pejabat struktural yang eselon 4. Ya silakan saja kalau secara SOTK sudah diturunkan demikian. Jadi fleksibel saja Bapak Ibu, itu kembali lagi ke instansi Bapak Ibu nanti sesuai dengan SOTK tentunya. Nah, kita lanjut. Ini bentuk formulirnya. Bapak Ibu bisa lihat kalau formulir kualitatif saya sudah jelaskan tadi naratif. Kalau kuantitatif itu sudah ada targetnya, sudah ada tabel target, sudah ada tabel perspektif. Baik Bapak Ibu. Nah, perspektif ini hanya ada, Bapak Ibu bisa lihat di sini, perspektif ini hanya ada di formulir JPT, Jabatan Pimpinan Tinggi, begitu, atau pimpinan unit kerja mandiri. Nanti kami akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan unit kerja mandiri dengan non-unit kerja mandiri. Nah, itu nanti ada di aplikasinya. Baik, unit kerja mandiri. Nah, jadi di dalamnya yang bentuknya kuantitatif itu kalau yang JPT atau unit kerja mandiri itu ada rencana hasil kerja, indikator kinerja individu, target, dan perspektif. Perspektif ini siapa yang mengisi Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu ingin membuat SKP Bapak Ibu, sebagaimana tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yang paling awal harus membuat SKP adalah pimpinan unit kerjanya atau pimpinan unit kerja mandiri. Atau di tempat Bapak Ibu misalnya kepala dinas. Nah, kepala dinas inilah nanti yang harus menentukan perspektif dari rencana hasil kerjanya. Dari mana? Dari perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja ini Bapak Ibu, itu seharusnya perjanjian kinerja yang benar itu harus memuat beberapa perspektif Bapak Ibu. Nah, nanti tata cara pembuatan perjanjian kinerja itu Bapak Ibu dapat berkoordinasi dengan bagian organisasi sesuai dengan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Mungkin itu tidak kita bahas detail Bapak Ibu di sini. Nah, intinya perspektif ini nanti yang menentukan adalah kepala dinasnya. Bapak Ibu nggak perlu pusing memikirkan ini. Dan sebenarnya pun SKP kepala dinas itu adalah yang buat kepala dinas sendiri sebenarnya. Walaupun secara kenyataannya itu dibuat oleh kebanyakan Kasubag Kepegawaian. Nah, di dalam perspektif ini ada penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, dan anggaran. Bapak Ibu bisa baca sendiri, sudah sangat jelas. Nanti kalau bingung, rencana hasil kerja ini masuk ke bagian mana? Dibuka lagi PowerPoint-nya. Nah, kalau males buka PowerPoint, mungkin agak sedikit lebih rajin, itu Bapak Ibu bisa buka di Permenpan 6 tahun 2022. Silakan dibaca Bapak Ibu. Lalu ada, ini kita skip, metrik peran hasil. Metrik peran hasilnya nanti kita akan aplikasikan langsung di aplikasi Bapak Ibu. Lalu menetapkan rencana hasil kerja utama dan tambahan. Apa yang membedakan? Kalau dulu itu di Permenpan 8 itu dia tidak langsung berkaitan dengan target organisasi, itu sudah pasti dia kinerja tambahan. Nah, kinerja utama apa? Yang terkait langsung dengan target organisasi Bapak Ibu. Itu yang dimaksud dengan kinerja utama. Tapi sekarang di Permenpan 6 tahun 2022, apa yang membedakan kinerja utama dan tambahan? Kinerja utama itu adalah kinerja yang prioritasnya tinggi. Begitu. Tambahan adalah kinerja yang prioritas rendah. Siapa yang menentukan kinerja
itu tinggi atau rendah, tentunya pimpinan unit kerja Bapak Ibu begitu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Ini apa ya kinerja tambahan? Karena nanti ketika Bapak Ibu membuat SKP, tentu Bapak Ibu harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung Bapak Ibu begitu. Apakah pekerjaan ini masuk ke tambahan ataukah ini masuk ke utama? Apakah pekerjaan utamanya lebih sedikit dari tambahan? Nah, itu kembali lagi ke Bapak Ibu begitu. Yang menentukan ini adalah atasan langsung dari Bapak Ibu sendiri. Jadi nggak perlu pusing-pusing Bapak Ibu ini prioritas tinggi atau rendah. Nah, kalau ditandatangan oleh atasan itu berarti sudah ada persetujuan. Nah, ini perlu catatan juga Bapak Ibu, dalam hal pegawai mendapat penugasan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas atau pejabat fungsional yang menduduki jabatan struktural pada suatu instansi pemerintah, maka terhadap penugasan tersebut dikategorikan sebagai prioritas tinggi Bapak Ibu. Jadi menjadi PLT itu sekarang sudah menjadi prioritas tinggi. Nah, ketika dia menjadi prioritas tinggi, maka di formulirnya itu harus dituliskan, dinarasikan. Misalnya seorang, ini kita bahas sedikit Bapak Ibu, agar memudahkan kita nanti ketika membuat aplikasi. Misalnya dia seorang PLT, seorang kepala bidang menjadi seorang PLT kepala dinas misalnya. Nah, kepala bidang ini yang bersangkutan membuat terlebih dahulu SKP yang bersangkutan. Setelah membuat SKP yang bersangkutan, di bagian paling bawah, di rencana hasil kerja paling bawah itu yang bersangkutan membuat penugasan sebagai PLT atau PLH dengan target 100%. Nanti kita akan aplikasikan. Lalu ada formulir satu lagi sebagai kepala dinas. Nah, formulir sebagai kepala dinas ini nanti yang akan kita buat sebagai pelaksana tugas nanti. Jabatan inilah sebagai kepala dinas. Jadi yang bersangkutan memiliki 2 SKP begitu Bapak Ibu. Jadi nggak usah bingung-bingung apakah di aplikasi diakomodir, sangat diakomodir Bapak Ibu. Nanti akan kami contohkan tata cara pembuatan SKP untuk PLT, PLH dan sebagainya. Nah, saya pikir itu sangat jelas Bapak Ibu. Oke, ini jabatan administrasi. Nah, ini Bapak Ibu yang membedakan SKP jabatan administrasi dengan jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi ini itu yang membedakan tidak ada perspektif begitu. Nah, kalau di jabatan pimpinan tinggi itu ada perspektif, kalau jabatan administrasi itu hanya target tanpa ada perspektif. Selanjutnya Bapak Ibu, kualitatif. Nah, kami sebenarnya lebih menyarankan Bapak Ibu nanti memakai pendekatan kuantitatif. Baik Bapak Ibu, terkait dengan nanti beberapa lembar, itu lembar pertamanya nanti ada formulir jabatan administrasi Bapak Ibu. Nah, di formulir ini itu baik jabatan administrasi maupun JPT nanti ada awalnya itu hasil kerja Bapak Ibu. Lalu ada perilaku kerja. Nah, itu lembar pertama. Lembar keduanya apa? Itu ada lampiran Bapak Ibu. Nah, di dalam lampiran ini ada dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan konsekuensi. Apa yang dimaksud dengan sumber daya Bapak Ibu? Sumber daya ini SDM, anggaran, peralatan, dan sebagainya. Skema pertanggungjawaban, jadwal pelaporan kepada atasan. Konsekuensi atas pencapaian kinerja itu ada positif dan negatif. Itu dikembalikan kepada Bapak Ibu dan atasan langsung Bapak Ibu. Nah, jadi hal-hal seperti ini nanti apabila bingung Bapak Ibu bisa melihat kembali lagi di materi. Evaluasi kinerja. Nah, tahapan evaluasi ini ada siklus tahunan, ada siklus pendek ataupun siklus periodik. Nah, siklus panjang dan siklus pendek ini sebenarnya yang membedakan adalah Bapak Ibu itu periodiknya. Kalau siklus panjang itu yang setahun sekali kita bikin Bapak Ibu, atau yang awal tahun kita bikin nanti dinilai di akhir tahun. Sedangkan siklus periodik nanti Bapak Ibu bisa pilih bulanan, triwulan,
semester. Nah, siapa yang memilih itu? Tentu instansi Bapak Ibu. Dalam hal ini kalau kabupaten kota itu Badan Kepegawaian Aceh, kalau provinsi itu, kalau di kabupaten kota itu di BKPSDM Bapak Ibu. Nah, itu yang menentukan di aplikasinya itu siklus periodik secara bulanan, 6 bulanan, maupun secara semester. Jadi kembali lagi ke masing-masing instansi. Secara individu, Bapak Ibu itu tidak perlu dipusingkan. Itu periodiknya sudah ada. Nah, ini penilaian. Penilaian ini nanti sudah ada pilihan di aplikasinya, Bapak Ibu tinggal memilih. Ini penilaiannya Bapak Ibu, nanti bisa lihat sendiri. Sebenarnya yang perlu belajar ini bukan Bapak Ibu kalau penilaian. Yang perlu belajar ini adalah atasan Bapak Ibu. Nah, nanti kalau atasannya bingung, suruh baca aja Bapak Ibu. Nggak perlu dijelaskan. Oke Bapak Ibu, saya pikir secara teori sudah cukup. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, bisa langsung WA kami. Nanti kami berikan nomor WA kami di deskripsi, dan silakan komen Bapak Ibu, agar nanti pertanyaan Bapak Ibu kami jawab secara umum begitu. Kenapa di komen? Nanti kalau Bapak Ibu malah WA satu-satu, nanti jawabannya tidak bisa dilihat oleh yang lain. Mungkin pertanyaannya sama. Nah, tadi sudah ada beberapa lembar. Lembar pertama itu perjanjian kinerja. Kalau dulu itu namanya kontrak kerja. Di dalamnya ada target, lalu lampirannya ada sumber daya, skema pertanggungjawaban, dan sebagainya. Yang kedua itu apa? Lembar evaluasi Bapak Ibu. Lembar evaluasi atau penilaian. Lalu lembar keempat itu apa? Dokumen evaluasi. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memiliki empat dokumen ini, maka selesailah sudah tugas Bapak Ibu untuk SKP di tahun itu. Nah, pilihannya cuma dua Bapak Ibu. Buat manual atau aplikasi. Dan kami sudah memberikan aplikasi. Nah, siapa yang menggunakan aplikasi ini? Kalau di wilayah Aceh, itu semua instansi sudah menggunakan aplikasi. Nanti apakah aplikasi e-kinerja BKN ataupun bukan, itu tidak menjadi persoalan Bapak Ibu. Karena secara aturannya di Permenpan 6 tahun 2022, itu instansi pun boleh membuat aplikasi sepanjang sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2022. Akan tetapi harus terintegrasi dengan si ASN. Itu sudah ada di UU 5 tahun 2014. Nah, kalau tidak terintegrasi, yang rugi siapa Bapak Ibu? Yang rugi adalah PNS yang bersangkutan. Ketika yang bersangkutan ingin melakukan administrasi kepegawaian, maka harus dilakukan secara manual. Sedangkan sekarang itu sudah secara aplikasi semua Bapak Ibu. Si ASN nanti akan menarik data aplikasi penilaian kinerja secara otomatis. Nah, nanti apabila Bapak Ibu naik pangkat dan sebagainya, itu tidak perlu melampirkan SKP lagi karena sudah menggunakan aplikasi e-kinerja. Begitu kira-kira Bapak Ibu sisi positifnya. Pentingnya manajemen kinerja PNS. Nah, ini mungkin dapat dibaca sendiri. Nah, ini Bapak Ibu link materi kami, nanti Bapak Ibu mohon diperhatikan nanti ketika diketikkan di Google-nya, itu di link URL-nya ditambahkan https://2 kali, lalu baru diketikkan bit.ly atau bit.ly. Nah, bit.ly ini nanti Bapak Ibu ketikkan dengan huruf kecil saja Bapak Ibu. Nah, digaring PDSK BKN 13 ini dengan huruf besar. Nanti akan kami berikan di deskripsi link hidupnya, kira-kira begitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jika ada pertanyaan nanti bisa langsung ke hotline kami, itu di 082377880613. Apapun permasalahan Bapak Ibu terkait kepegawaian, silakan ditanyakan pada hotline tersebut Bapak Ibu. Insya Allah akan segera dijawab. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk teori Permenpan 6 tahun 2022. Di part selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara menggunakan itu aplikasi e-kinerja BKN begitu. Nah, bagi Bapak Ibu,
nanti bisa dilihat langsung video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.